Jadi saya berharap kita ibadah ini bukan karena takut Bapak Kapolda. Kita ibadah ini karena kita rindu jumpa Tuhan. Amin, saudara. Kita kalau tidak ibadah, saudara, kita kehilangan berkat-berkat rohani, saudara. Anda boleh punya berkat jasmani yang banyak, tapi kalau Anda tidak dapat berkat rohani, mau buat apa, saudara? Makanya saya bilang, saudara datang ibadah bukan karena Bapak Kapolda. Saudara datang ibadah karena saudara rindu jumpa Tuhan. Karena kalau saudara tidak ikut ibadah, saudara absen saja dalam ibadah, kecuali saudara memang sibuk betul-betul. Tapi kalau bikin diri sibuk, padahal tidak sibuk dan tidak mau ikut ibadah, saudara rugi. Tidak dapat berkat-berkat rohani. Apa? Damai sejahtera, sukacita. Kita boleh punya uang banyak, tapi kita tidak bisa beli yang namanya sukacita, damai sejahtera. Apalagi yang ini nih, keselamatan. Itu mutlak anugerah, bukan karena jabatan, uang, bukan. Ingat baik-baik. Kita pakai seragam bagus. Ingat saudara itu debu. Saudara punya jabatan tinggi, ingat, debu. Apa? Uang banyak, debu. Kita ini debu di hadapannya. Amin, saudara. Kalau di manusia kita mau kasih tunjuk kita pun gaya, jangan dengan Tuhan. Debu, saudara. Amsal 27 ayat 1, cuma satu ayat saya ingin kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Amsal 27 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan atau mentaati firman Tuhan ini tentu dalam tuntunan Roh Kudus, ya saudara-saudara. Terima kasih untuk Bapak Kapolda dan semua pengurus ibadah oikumene Polda NTT yang telah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Ini merupakan kali kedua saya berdiri di mimbar yang kudus ini, saudara-saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya terlampau percaya, saudara-saudara, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini ya tanpa seizin Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Matius pasal 10 ayat 29, bahwa burung pipit ya dijual 2 ekor seduit, saudara-saudara, tapi tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa, saudara. Tidak mungkin ya. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Ini sesuatu yang sangat remeh sekali, saudara-saudara. Tapi tidak mungkin jatuh, saudara-saudara, di luar kehendak Bapa, saudara-saudara. Bahkan di bagian yang lain, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, saudara-saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara-saudara. Jadi saya percaya saya bisa berdiri di mimbar yang kudus ini, saudara-saudara, bukan karena saudara yang undang, tapi memang Tuhanlah yang mau untuk saya berdiri pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya senang hari ini ibadah sangat ramai sekali, saudara-saudara, karena waktu saya khotbah yang pertama itu, di kesempatan pertama itu tidak sebanyak ini, saudara. Ini sangat banyak. Tadi saya datang parkir mobil di depan, semua polisi sudah siap mau ikut ibadah. Wow, itu luar biasa, saudara-saudara. Dan saya berharap, saudara-saudara, ya saudara-saudara, bahwa kita ini mau ikut ibadah bukan karena takut Bapak Kapolda. Ya, saya pernah dengar Bapak Kapolda khotbah di GSJ Amazing Grace itu bilang begitu, jangan takut saya, harus lebih takut Tuhan. Jadi saya berharap kita ibadah ini bukan karena takut Bapak Kapolda. Kita ibadah ini karena kita rindu jumpa Tuhan. Amin, saudara. Kita kalau tidak ibadah, saudara, kita kehilangan berkat-berkat rohani, saudara. Anda boleh punya berkat jasmani yang banyak, tapi kalau Anda tidak dapat berkat rohani, mau buat apa, saudara? Amin, saudara. Waktu kebangkitan Yesus, saudara, lalu Yesus menunjukkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada murid-murid, saudara, ya. Di situ Thomas tidak ada, saudara. Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Bahkan 2 kali Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Lalu waktu dia menunjukkan dirinya, murid-murid yang awalnya takut jadi bersukacita. Thomas tidak ada. Mereka dapat damai sejahtera double porsi. Mereka dapat sukacita waktu Yesus menunjukkan dirinya, tapi Thomas tidak ada. Dan para teolog mengatakan bahwa memang pada saat itu Thomas sangat bersedih. Sedih tidak ada persoalan, tapi sedihnya Thomas terlalu lebay, terlalu berlebihan, saudara-saudara, sampai tidak ada di rumah Tuhan atau meninggalkan, saudara-saudara,
pertemuan ibadah, dan ini tidak boleh. Makanya saya bilang, saudara datang ibadah bukan karena Bapak Kapolda, saudara datang ibadah karena saudara rindu jumpa Tuhan. Karena kalau saudara tidak ikut ibadah, saudara absen saja dalam ibadah, kecuali saudara memang sibuk betul-betul. Tapi kalau bikin diri sibuk padahal tidak sibuk dan tidak mau ikut ibadah, saudara rugi, tidak dapat berkat rohani. Apa? Damai sejahtera, sukacita. Saudara, kita boleh punya uang banyak, tapi kita tidak bisa beli yang namanya sukacita, damai sejahtera, apalagi yang ini nih, keselamatan. Itu mutlak anugerah, bukan karena jabatan, uang, bukan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berharap mau ada Bapak Kapolda, tidak ada Bapak Kapolda, tetap rindu untuk mau beribadah. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, dalam Amsal 27 ayat 1, ini merupakan tulisan daripada Salomo, saudara. Dan kalau kita lihat pada bagian ini, saudara, ini merupakan bagian yang sangat keras, saudara, ya, menegur kita atau memperingatkan kita atau melarang kita, saudara, ya, untuk memuji diri, ya, karena esok hari. Kalau dalam terjemahan lain, saudara, kalau terjemahan baru menggunakan kata jangan memuji diri, tapi dalam terjemahan lain dikatakan jangan berbangga diri, jangan memegahkan diri, jangan menyombongkan diri karena esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dan Alkitab tidak berlebihan mengatakan hal ini, saudara, ya. Karena memang ada orang-orang yang seperti ini, saudara, karena pintar, karena kuat, karena punya uang, karena punya jabatan, saudara, ya, dia sangat sombong, ya, tentang hari esok. Dia pikir, saudara, bahwa hari esok itu dia punya, saudara. Dia pikir hidup ini adalah punyanya dia, saudara, sehingga ya dia berpikir, tenang saja, nanti jabatan saya makin naik, kalaupun saya pensiun, tenang saja. Saya sudah menyiapkan segala sesuatu di depan dengan sangat luar biasa. Saya tidak bilang bahwa merencanakan segala sesuatu itu salah. Memang kita harus merencanakan segala sesuatu. 5 tahun ke depan bagaimana? 10 tahun ke depan bagaimana? Ya, kalau saya pensiun nanti ke depan bagaimana? Memang kita harus merencanakan, ya, atau merancangkan segala sesuatu untuk baik ke depan. Tapi saudara, Alkitab memberikan peringatan kepada kita, ya, jangan berbangga diri karena esok hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amin, saudara. Besok hari, esok hari, masa depan itu milik Tuhan. Kalau kita masih diizinkan ada sekarang, ini kesempatan, saudara. Kalau kita masih ada hari ini kesempatan, karena besok itu misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita boleh merencanakan segala sesuatu dengan sangat matang, dengan sangat baik. Apalagi saya bicara di hadapan para polisi yang tentu, ya, diajarkan strategi, dan lain sebagainya. Dan saya pikir tidak ada yang salah soal itu. Tapi saya berharap kita jangan sombong, jangan berdiri pada rancangan-rancangan kita, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bapak Ibu saudara, makanya di dalam setiap perencanaan kita jangan pernah melupakan Tuhan, ya saudara. Jadi tidak ada yang salah dalam membuat rencana ke depan, justru itu bagus. Tapi pastikan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Jangan merasa kuat, pintar, berpengalaman, saudara, sampai melupakan Tuhan. Karena ada orang yang begitu, ya, dia pikir dia punya pengalaman, dia pernah melakukan sesuatu dan berhasil, saudara. Dia pikir dia pintar, punya strategi yang sangat matang, sampai kadang-kadang memulai segala sesuatu, pekerjaan, tidak pernah berdoa. Memulai segala sesuatu, tidak pernah tanya Tuhan. Langsung mulai karena dianggap dia bisa, dia mampu. Padahal dia tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Amin. Jadi memang mau tidak mau, mari bersandar pada Tuhan. Kalau kita mulai menyombongkan diri, kita mulai berpikir bahwa kita ini bisa kok tanpa Tuhan, itu kita hancur. Orang yang sombong, saudara, itu pasti hancur, saudara. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Saya sudah singgung mungkin di pertemuan yang pertama tentang kisah-kisah orang-orang sombong, saudara. Saudara ingat kapal Titanic? Kapal Titanic itu, saudara, dijuluki sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Pada waktu itu dijuluki sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam, saudara.
yang dibuat atau dirancang oleh Thomas Andre, saudara. Lalu seorang reporter bertanya ya kepada salah satu awak atau kru kapal, seberapa kuat kapal ini, kapal Titanic ini? Lalu dengan sombong dia menjawab, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Memang kapal ini megah, bahkan dibuat dari bahan-bahan terbaik, yang merancangnya pun luar biasa, saudara. Tapi seorang reporter bertanya, seberapa kuat kapal ini? Lalu dia bilang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ini sombong atau tidak? Sombong, saudara. Hancur. Pelayaran pertama, saudara. Pelayaran pertama tahun 1912 menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara dan mengakibatkan 1.500 orang meninggal dunia. Kalau sombong, aduh, Tuhan paling tidak suka begitu, saudara. Amin. Ini hanya mau mengantar kita bahwa apapun pencapaian kita hari-hari ini, kita mau bilang semua karena anugerah, bukan kuat saya, bukan gagah saya. Amin. Yang berikut, Tancredo Neves, saudara, presiden Brasil, itu kan meninggal, saudara, ya, karena sombong sekali. Dalam kampanye dia mengatakan bahwa kalau ia dapat 500.000 suara, kalau dia mendapatkan suara 500.000, saudara, maka tidak ada satupun yang bisa melengsarkan dia dari kursi kepresidenan, termasuk Tuhan pun tidak bisa melengsarkan dia. Dan benar, Bapak Ibu, dia menang dalam kampanye itu, dapat 500.000 suara. Tapi, saudara, besok mau pelantikan, mati, saudara. Kenapa? Sombong. Itulah Tuhan tuh begitu, saudara. Kalau kita mau sombong dan dia jangan, nanti hancur, saudara. Makanya Amsal 16 ayat 18 mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan sombong, saudara. Itu bahaya, saudara. Allah menentang orang sombong. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Waktu kita sombong tuh, saudara, yang tentang kita tuh Tuhan langsung, saudara, ya. Karena itu ya katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang sombong, yang congkak, yang angkuh Allah tentang, saudara. Tapi kalau yang rendah hati, dia kasihi, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadilah ya anggota polisi yang betul-betul rendah hati. Amin, saudara. Bukan sombong. Aduh, kita mau sombong apa? Kita punya jabatan mau lebih tinggi dari Tuhan, Bapak Ibu? Kan tidak, saudara. Ya, kan banyak orang begitu, saudara. Ya, kalau jabatan mulai naik, uang makin banyak, kadang-kadang cara pandangnya mulai berubah. Itu karena tidak ada Tuhan. Cara pandangnya itu berubah. Cara lihat orang yang status sosialnya rendah juga beda. Lihat dengan sebelah mata. Merasa diri hebat, merasa diri mampu. Bahkan kalau sudah pegang uang banyak, tuh saudara tahu tuh. Apalagi kalau tidak takut Tuhan. Itu repot. Repot, saudara-saudara. Ya tuh, hari-hari ini kan banyak istri-istri yang pusing kepala dengan suami-suami yang semulai Tuhan angkat, semulai itu pitugas bantal bagarak. Palo tapi bagarak, saudara, bukan bantal yang mati, bagarak, saudara. Mesti perselingkuhan, saudara, ya. Tapi memang bukan papa. Sekarang ibu-ibu runju sama, saudara. Memang pada dasarnya kalau tidak takut Tuhan, berat. Amin ya, saudara. Kalau tidak takut Tuhan, berat. Makanya saya berharap, saudara, semua kita yang ada di sini, saya bukan berbicara di hadapan orang-orang biasa ini. Saya sedang berbicara di orang-orang yang punya kerja, punya jabatan, sibuk, saudara-saudara. Ini saya sedang bicara di hadapan orang-orang yang begitu. Tapi saya ingatkan kita, sesibuk apapun kita, jabatan mau tinggi seperti apapun, ingat Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan, saudara. Apalagi sombong, berat. Ada kisah di Alkitab. Seorang raja, Nebukadnezar, dia sangat sombong, saudara, ya. Raja Nebukadnezar yang sombong memuji dirinya atas keberhasilannya dalam membangun kerajaan Babel, ya, tanpa mengakui bahwa semua itu karena Tuhan. Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33. Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Saudara lihat, sangat sombong, saudara. Dia bilang Babel itu saya yang bangun, bahkan untuk kemuliaan dan kebesaranku. Ini sombong Raja Nebukadnezar, saudara. Padahal kita tahu, saudara, bahwa segala kemuliaan itu bagi Tuhan, saudara. Bukan bagi diri kita. Tapi saudara lihat,
menarik kemuliaan untuk diri, sombong sekali. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini bahasa sombong, saudara. Ini kalau kita mau bawa dalam konteks kita, saudara, ya, kita mungkin lulus perwira, kita bilang kok betana. Ini karena pintar, ini karena otak rote dan sabu dan segala macam. Kita pun kesombongan mulai keluar. Lu tahu toh beta bedana. Oh itu tak? Kalau jambatan makin naik bilang, lu tahu toh betana. Tidak ada yang sama seperti saya. Ini kan sombong, saudara. Yang model begini Tuhan pukul. Saudara lihat ayat 31. Dibilang begini, saudara. Daniel 4 ayat 31, lanjut kakak. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Ini Tuhan tegur langsung. Ini Allah menentang orang congkak. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Lalu ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di mana, saudara? Antara binatang-binatang di padang. Tadi dia tinggal di kota yang besar, nikmati dengan begitu enak, tapi terlalu sombong. Alkitab bilang begini, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput. Selama ini makan enak, saudara, tapi ini saudara lihat, karena terlalu sombong makan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Jadinya suka binatang, saudara, padahal ada hidup enak. Dia bilang ini kerajaan saya yang bangun, sombong, tapi Tuhan pukul satu kali, saudara, ya. Suka binatang, saudara, makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Maksudnya tidak terurus lagi, padahal sebelumnya, apa yang dia tidak punya, saudara? Kira-kira begitu. Rumah besar, megah, punya kolam renang, uang banyak, mau makan apa saja, saudara. Tinggal pesan Grab masing atau DP makan dan dia pun keluarga. Uang terlalu banyak, tapi terlalu sombong. Sekali Tuhan pukul, selesai. Rata tanah. Amin, Bapak Ibu. Saya berharap kita tidak seperti itu. Mau apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita bilang semua karena kebaikan Tuhan. Harusnya kita seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Salomo bilang begini, Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Harusnya seperti ini, saudara. Semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya ancur. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Itu baru benar. Amin. Jangan bilang saya. Kamu ini lemah. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu ini rapuh. Bagaimana kamu pukul dada dan berkata kehebatan kamu? Tuhan semua. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jadi harus seperti yang dikatakan Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Orang sombong itu memang Tuhan tundukkan. Ayat-ayat jelas. Saya khotbah, saya pakai data ayat banyak supaya saudara lihat, saudara catat. Ya, karena pasti banyak ayat, karena apa yang saya ngomong pasti ada dasarnya, saudara. Ya, Yesaya 2 ayat 17 bilang begini. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin, saudara. Perhatikan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Saya ngomong pakai data, Bapak Ibu. Makanya kita jangan merasa aneh, ya, saudara. Ada orang yang kaya sekali, tiba-tiba jatuh miskin, ya, saudara. Tapi jatuh miskinnya karena kesombongan, karena ada orang juga yang bisa mengalami itu, saudara. Ya, penderitaan seperti itu Tuhan izinkan, saudara. Ya, berbeda dengan ini yang bentuk penghukuman karena sombong. Tuhan pukul, selesai, saudara. Saya berharap kita tidak seperti itu. Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin.
Roma 11 ayat 36, saya tidak kutip ayatnya. Roma 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada ruang sedikit pun, saudara, untuk kita bisa menarik kemuliaan itu bagi diri kita. Tidak ada. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau saya bandingkan dengan kisah Petrus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah Petrus di dalam kisah pasal yang ketiga, ya, ayat 1 dan seterusnya, waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang indah, itu luar biasa, saudara-saudara, ya. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 2 dan seterusnya, saya coba baca, ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ini tidak cocok untuk saudara kutip, ya. Lalu ada orang mungkin minta pertolongan dari saudara, ya, minta beras. Lalu saudara bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Pada di cincin ada, cincin di jari ada, maksudnya di leher juga ada barang emas, di sini juga emas. Kalau saudara kutip ini ayat bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tidak cocok. Itu semua telinga kiri kanan, belum di leher, belum di jari, semua emas semua. Saudara kayak penjual emas, ya. Tidak cocok pakai ini ayat. Tapi ini memang Petrus mengatakan begitu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, waktu ini si lumpuh sembuh, saudara. Itu kan menarik perhatian banyak orang, saudara. Wih, bagaimana mungkin lumpuh sejak lahir bisa sembuh? Sama kayak KKR di Polda sini, toh. Kalau KKR apa ya, misalnya KKR yang biasa lah, mungkin ya bukan kesembuhan. Oh, itu orang sedikit sah. Tapi coba bilang, hadirilah KKR kesembuhan. Lumpuh berjalan, tuli mendengar, Polda Pono penuh, maksudnya dalam dijaga oleh polisi, bikin pusing polisi, ya. Begitu saudara sudah datang, tidak buang kotoran, angkat itu kotoran, kau buang di sampah, bikin tambah kotor, polisi tambah capek, polisi mengomel. Sudah, kita kerja saja dengan sungguh-sungguh, ya Pak Polisi. Begitu sudah, ya. Kalau bilang kesembuhan full, saudara-saudara. Tapi kalau yang biasa-biasa tidak, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi, karena ini orang lumpuh berjalan. Orang banyak pada waktu itu mulai heran, saudara, mulai heran. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, ya, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Lalu ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat, maksudnya si lumpuh, dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Apa maksudnya dari bagian ini yang saya mau sampaikan kepada saudara? Si lumpuh ini sembuh atas doa daripada Petrus. Tapi tidak sedikit pun Petrus, saudara-saudara, menarik kemuliaan atau keuntungan untuk diri sendiri. Bisa tidak dia pakai itu kesempatan untuk semua puji-puji dia. Wah, Petrus keren, Petrus hebat, ini dulu orang hamba Tuhan luar biasa. Bisa, saudara-saudara. Tapi saudara lihat dari data yang saya tunjukkan, Petrus bilang tadi, saudara, tidak. Oh, saya tidak pasang ayat ini, saudara. Kalau saudara baca, Petrus tidak begitu, saudara. Petrus bilang, yang sembuhkan si lumpuh ini adalah Tuhan. Nama Yesus yang menyembuhkan, bukan saya. Berbeda di hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, banyak cari keuntungan. Orang sembuh dia mulai bilang dia apa? Itu orang sembuh itu Tuhan yang kasih sembuh. Kamu cuma alat. Kadang-kadang kita hamba Tuhan ini kadang-kadang karena mau sombong diri atau kurang belajar, saya tidak mengerti. Orang sembuh, lumpuh berjalan, tuli mendengar, sakit sembuh, lalu kita bilang kita, padahal Tuhan. Belajar dari Petrus ini. Dia tidak bilang betana, anak rote, anak sabu, anak flores, bukan. Tuhan, saudara. Amin. Nah, ini luar biasa untuk kita perhatikan sama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa peringatan ini perlu diperhatikan oleh setiap kita? Amsal 27 ayat 1 ini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Mengapa peringatan ini begitu penting? Karena, saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, karena kita ini manusia rapuh, lemah, dan terbatas, saudara. Alkitab mengatakan kita ini adalah manusia rapuh, lemah, dan terbatas. Jadi jangan memuji diri karena esok hari kamu terbatas, kamu tuh rapuh, ya. Kamu itu lemah.
Jangan puji diri. Yang hebat itu Tuhan, bukan kamu, bukan kita. Tuhan yang hebat, saudara. Makanya Mazmur 103 ayat 14 sampai ayat 16 dia bilang begini, Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 14 sampai ayat 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita cuma debu. Ingat baik-baik. Kita pakai seragam bagus. Ingat saudara itu debu. Saudara punya jabatan tinggi. Ingat debu. Apa? Uang banyak. Debu. Kita ini debu di hadapannya. Amin, saudara. Kalau di manusia kita mau kasih tunjuk kita pun gaya, jangan dengan Tuhan. Debu, saudara. 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini bicara apa? Rapuhnya kita, terbatasnya kita. Nah, kita yang terbatas ini harusnya bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas. Kita ini ciptaan, bergantunglah kepada pencipta kita. Jangan bikin diri seolah-olah kamu itu pencipta. Kamu ciptaan. Amin. Jadi jangan jadi orang yang merasa diri, pokoknya saya bisa. Untuk esok hari ke depan saya bisa. Saya bisa apa? Kita lemah, kita rapuh. Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 pun mengatakan demikian. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Kita ini rumput, saudara. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya. Ini menunjukkan kita dan Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Jadi jangan bikin diri seolah-olah kita mau lebih dari Tuhan. Dia hembus kita sedikit selesai kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita bandingkan dengan Yakobus pasal 4 ayat 14, dikatakan lagi bahwa kita tuh uap, saudara. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita masak air atau kita masak nasi, kalau air itu sudah mendidih lalu kita buka tutupan wajan, saudara-saudara, itu kita akan lihat uap. Tapi apakah sampai 1 jam kita lihat? Tidak, sebentar saja hilang. Kita masak nasi matang, kita buka. Kalau sematang kita buka untuk mau ambil, itu kita lihat uap. Tapi bukan 1 jam kita lihat, sedikit saja langsung lenyap. Itu menggambarkan kita manusia yang rapuh. Itu menggambarkan kita manusia yang terbatas. Itu menggambarkan kita manusia yang lemah. Oleh karena itu, saudara, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, saudara, kita tidak bisa apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Amin. Dan yang berikut, mengapa peringatan ini perlu diperhatikan oleh setiap kita? Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, saudara. Karena masa depan atau hari esok itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, menjalani hidup ini seolah-olah besok itu kita tidak ada. Supaya yang kita lakukan itu terbaik buat Tuhan, ya termasuk dalam pekerjaan kita, karena tidak hanya yang melayani di gereja saja yang dikatakan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, ya kita bekerja juga semua ini, kita sedang melayani Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23, kita lakukan sungguh-sungguh bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Nah, lakukan sungguh-sungguh, saudara. Jangan kita kerja setengah-setengah, kerja pencuri tulang, ada bos baru kita mau kerja. AC juga dia mau pegang, padahal bukan di pembagian AC ini, dia mau cabut ke turun ke cuci, padahal bukan di pembagian, dipanggil tukang cuci AC sana. Listrik juga dia mau sambung, mengerti karena strom itu karena ada bos ada lihat sah. Beta jalan mau pi rapat, dia juga rapat sendiri, jadi mulai buka handphone dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang juga pimpinan jangan terlalu percaya kalau laptop terbuka tuh, jangan terlalu percaya mereka ada kerja. Kadang-kadang tuh ada nonton fix tuh. RB nonton, ada nonton itu, jangan terlalu, wih, nah ini keren. Saya percaya mereka kerja sungguh-sungguh apa mereka buka laptop, komputer kan layar besar, tertutup, saudara tidak tahu apa-apa. Piko melalui, lihat, itu ada buka lain tuh, Instagram cek story mantan bagi yang belum menikah, atau yang sudah menikah juga kan mau cek story apa lagi sudah lain.
puas dengan pasanganmu, jangan harba biruk lagi, saudara-saudara ya. Jadi ini penting Bapak Ibu saudara ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok saudara ya. Besok itu milik Tuhan saudara ya. Masa depan itu milik Tuhan atau di tangan Tuhan saudara. Tapi tidak berarti kita tidak sungguh-sungguh bekerja atau mempersiapkan segala sesuatu. Dari sisi kita persiapkan segala sesuatu. Sisi Tuhan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi masa depan Dia yang siapkan bagi kita. Berkat juga dari Dia. Amin saudara. Nah ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama ya. Mengapa Tuhan memberi peringatan keras, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Karena memang hari esok bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Besok itu misteri saudara, tapi hari ini adalah kesempatan. Kalau masih dapat kesempatan hidup, masih diizinkan bernafas enak tanpa bayar, pakai ini kesempatan cari Tuhan, pakai ini kesempatan untuk dengar firman, pakai ini kesempatan beribadah sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan. Kan Sabtu besok kita tidak ada lagi. Atau ada yang berani bilang, beta ada ya Pak, beta yakin beta ada. Lu siapa kau bisa ngomong begitu? Kamu siapa? Kau bisa-bisanya kamu bilang besok kamu masih ada? Kita tidak tahu. Bahkan mungkin 2 jam ke depan saya tidak tahu. Bisa-bisa Tuhan panggil kita pulang. Amin saudara. Kematian tidak kenal tua muda, jabatan tinggi tidak tinggi. Tidak ada satu siku dan siku-siku yang lain, tidak ada urusan. Kita memang tidak tahu kapan kita mati toh Bapak Ibu. Makanya kalau tidak salah Mazmur 39 kok ayat 4 dan 5 itu bilang, pemazmur bilang, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Itu artinya pemazmur tidak tahu kapan dia mati. Kita pun tidak tahu kapan kita mati. Oleh karena itu, kalau masih dapat kesempatan hidup hari ini, jalani hari ini sungguh-sungguh, seolah-olah besok itu kita tidak ada. Jadi hari itu kita kerja sungguh-sungguh. Jadi suami yang luar biasa dalam rumah tangga, jadi anggota polisi yang takut Tuhan, kerja sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Itu bermantap. Karena esok hari bukan kita punya. Makanya Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 ya. Yakobus betul-betul memberi nasihat yang keras kepada orang-orang yang merasa bahwa besok tuh dia punya, mau buat usaha apa pasti berhasil ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15 bilang begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota yang dituju, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini mengarahkan kita untuk berdoa. Ini mengarahkan kita untuk bertanya kepada Tuhan. Ini mengarahkan kita untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara mau punya relasi dengan orang-orang besar siapapun, tapi tidak ada gunanya kalau saudara tidak punya relasi dengan Tuhan. Setuju? Ya, dengan Tuhan lebih penting Bapak Ibu saudara. Jadi saya berharap kita memahami hal ini saudara. Kita ini manusia rapuh. Dan yang kedua kita ingat, besok atau bicara masa depan itu bukan kita punya, Dia yang atur. Jadi mari berharap kepada Tuhan. Ya, bagian terakhir, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Karena peringatannya jangan memuji diri, karena esok hari yang harus kita lakukan adalah berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kalah. Berserah artinya kita memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Karena Mazmur 37 ayat 5 dan 6 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menunjukkan beberapa hal ini. Yang pertama, tidak bersandar kepada pengertiannya. Dia pintar, dia hebat ya, tapi tidak bersandar kepada pengertiannya. Karena Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati tidak mungkin bersandar kepada pengertiannya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, ingat Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Ini mengarahkan kita untuk punya relasi dengan Tuhan, berdoa. Makanya ayat 6 dari Amsal pasal yang ketiga bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Senada dengan Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Amin, saudara. Yang berikut, saudara, tidak merasa lebih bijak dari Tuhan. Di ayat yang ke-7 dari Amsal 3, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ya. Orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, ya pasti menunjukkan hal-hal ini. Dalam hidupnya takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Definisi dari takut Tuhan adalah membenci kejahatan dan di saat yang sama menyukai firman Tuhan. Itu definisi dari orang yang takut Tuhan. Jadi jangan bilang kita takut Tuhan tapi tidak benci kejahatan. Bilang takut Tuhan tapi masih makan uang pencuri. Misalnya, bilang cinta Tuhan tapi masih pakai cara-cara kotor untuk dapat uang. Ini contoh. Ini contoh, jangan tersinggung. Contoh ini di tempat lain, contoh. Nah, di sini semua baik semua nih. Tidak ada yang, hanya Tuhan yang tahu, ya saudara. Orang yang takut Tuhan menjauhi kejahatan dan di saat yang sama kalau dengar firman begini, ya dia suka. Bahkan di rumah baca firman. Itu orang yang takut Tuhan. Amin, saudara. Kesimpulan terakhir bagi kita, keterbatasan kita mengharuskan kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Amsal 27 ayat 1 menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan menggantungkan dirimu pada rencana masa depan, tetapi hiduplah bijaksana dan takut akan Tuhan. Saya selesai. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati dan menguatkan kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.